Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Lukas pasal 1. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Saya memberi tema Hari Penetapan Keselamatan Tuhan. Hari ketetapan Tuhan telah sampai. Kita melihat di kitab pasal Maliaki pasal 13. Pasal Maliaki pasal ayat ke-5. Pasal keempat ayat ke-5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari datangnya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya kepada hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapak supaya jangan aku memukul bumi sehingga memusnahkan hari yang ditetapkan Tuhan. Di pasal yaitu hari yang datangnya Nabi Elia, yaitu hari Tuhan menyelamatkan. Di kitab Maliaki yang terakhir, Nabi Maliaki akan digenapi. Dari kitab Maliaki, orang Israel menunggu sampai 400 tahun. Setelah 400 tahun, Tuhan terus berfirman. Seperti yang dinubuatkan kepada nabi-nabi, kemudian Allah tidak berbicara sampai 400 tahun. Di dalam kegelapan mereka melewati dalam 400 tahun, Tuhan tidak berfirman. Tidak ada petunjuk, maka orang akan binasa. Setelah Nabi Maliaki, kita melihat Tuhan mulai berfirman. Di sini di ayat pertama dikatakan satu peristiwa yang terjadi. Tadi dikatakan di ayat pasal 1 ayat 16, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Elia, oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, maka ia akan melawat kita dan surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kepada jalan damai sejahtera. Ini adalah salah satu nubuat juga. Di sini kita melihat Lukas pasal 1 dengan sebagai tema Hari Penetapan Keselamatan Tuhan telah tiba. Di kitab ini meneruskan tentang ayat pasal 1, yaitu tentang kelahiran Yohanes dan Yesus Kristus. Ayat kedua, yaitu pasal kedua, yaitu kelahiran Yesus. Di pasal pertama, yaitu nubuat tentang kelahiran anak Allah, dan pasal kedua, anak Allah lahirlah. Pasal pertama, peristiwa kelahiran akan anak Allah bersamaan menggunakan Yohanes.
juga nubuat akan kelahiran tentang Yohanes. Dan juga mencatat peristiwa akan kelahirannya. Di sini saya menjelaskan akan pasal pertama dan kedua, utamanya untuk diberitahukan terlebih dahulu. Hari penetapan Tuhan telah tiba. Di saat itu, Lukas meneruskan perjanjian lama untuk menyampaikan kabar. Hari ini saya tidak mengatakan yaitu nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus. Karena kita setiap orang yang percaya Tuhan sudah tahu. Jadi saya memilih Lukas menulis masalah-masalah ini, menulis tentang peristiwa tentang kelahiran Yesus Kristus, seperti di pasal kedua tentang kelahiran Yesus Kristus. Nubuat ini yang diterangkan oleh Lukas yaitu tentang keselamatan Tuhan harinya telah tiba. Hari keselamatan Tuhan telah tiba mempunyai arti yang sangat penting sekali. Jadi tema hari ini sangat penting untuk dipakai, yaitu tentang nubuat yang benar-benar tentang akan kelahiran tentang Kristus. Kelahiran Yesus Kristus yaitu hari keselamatan Tuhan telah tiba. Jadi kita setiap orang sampai hari ini sangat memerlukan akan Kristus. Kalau tidak ada Tuhan, bagaimana hari-hari kita sekarang kita lewati? Tetapi kita mempunyai Tuhan, kita tidak sama. Kita melihat pasal ini. Ayat pertama dan satu adalah pendahuluan. Memberitahu surat ini ditulis untuk siapa, yaitu Theophilus, yaitu pejabat di Roma. Lukas menulis surat ini kepada Theophilus, yaitu Injil Lukas, untuk memberitahu pejabat Roma ini. Theophilus banyak orang yang telah berusaha menyusun berita tentang peristiwa yang telah terjadi seperti yang disampaikan kepada kita dari semula dan saksi mata dan pelayanan kita. Dan juga supaya segala sesuatu diajarkan kepadamu sesungguhnya benar. Di sini untuk menguatkan kepercayaan Theophilus. Ayat 5 sampai dengan 25. Yaitu nubuat dari malaikat akan perintis Tuhan akan lahir. Nubuat ini tempat dan tokoh-tokohnya seperti yang tidak mungkin. Di suatu tempat yang sangat susah, keadaan yang susah terjadi, seperti dikatakan, yaitu Zakaria dan Elisabet. Elisabet adalah imam dan istrinya juga keturunan dari imam. Dia adalah keturunan dari Harun. Dan keduanya orang benar.
hidup menurut segala perintah ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Mereka sangat baik sekali, sangat saleh sekali. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Orang yang benar, dua orang yang benar, menjadi suami istri. Mereka keduanya adalah keturunan dari imam. Dan melakukan apa yang diperintahkan dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Mereka ingin mempunyai anak tetapi tidak bisa melahirkan. Bahkan sampai lanjut umurnya. Yaitu mereka yang tidak mungkin untuk bisa mempunyai anak. Dalam keadaan demikian, malaikat berbicara kepada mereka dan berkata kepada suaminya Zakaria, sementara malaikat berbicara dengan Zakaria, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Mereka menunggu di luar, yaitu di luarnya bait suci dan tempat membakar ukupan. Zakaria mendapat undian untuk mendapatkan tugas. Yaitu diundi untuk mendapatkan imam yang bertugas. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Di situ yang diundi adalah Zakaria. Pas untuk mendapat gilirannya untuk bertugas. Sementara di luar umat berkumpul di luar dan sembahyang. Dia di situ sembahyang, membakar ukupan, tentulah berdoa. Maka di situ dia berdoa, membakar ukupan. Di tempat ungkapan dia berdoa. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukapan itu. Sebelah kanan mezbah pembakaran ukapan. Malaikatnya Tuhan berdiri di situ. Kemudian berkata kepada dia. Melihat itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, janganlah takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Zakaria sedang berdoa. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan. Di situ di depannya Tuhan berbicara setelah lewat dari 400 tahun. Maka tiba-tiba di situ tampaklah malaikat. Ia menjadi terkejut dan takut. Tetapi malaikat itu berkata, janganlah takut sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang laki-laki dan haruslah engkau menamakan dia Yohanes. Dan kemudian kata yang seterusnya apa yang harus dilakukan oleh Yohanes yang harus dia pegang. Seperti dikatakan di ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan makan anggur atau minum keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam Roh Kudus dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati
orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, demikianlah menyiapkan Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dia adalah perintis bagi anak Allah. Untuk menggenapi di kitab Maleakhi pasal 4, yaitu untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan juga hati orang-orang yang durhaka kepada pikiran orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Zakaria tidak percaya. Dia takut, dia tidak percaya. Sebab dikatakan, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bagaimana mungkin kami begini tua bisa melahirkannya? Jangan bohong aku, jangan bercanda. Bagaimana mungkin untuk bisa melahirkan? Maka malaikat Gabriel berkata, aku Gabriel melayani Allah dan telah diutus untuk memberitakan kepada engkau dan menyampaikan kabar baik kepadamu. Karena engkau akan bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ini, di mana semua itu sampai kepada hari di mana hal itu terjadi. Kemudian Zakaria menjadi bisu sampai perintis Tuhan dilahirkan. Di subtema kedua, yaitu pemberian tentang kelahiran akan perintis anak Allah. Dia adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Keduanya sudah tua, sudah lanjut usia. Sesungguhnya Zakaria tahu bahwa dia tidak mungkin untuk punya anak sebab dia sudah tua. Mungkin tidak ada persiapan pun, tidak sanggup. Bagaimana mungkin untuk mempunyai anak? Tetapi dia melihat keadaan sekarang, melihat masalah-masalah orang. Dia tetap di situ melihat malaikat Tuhan. 400 sesudah Tuhan tidak berbicara. Ini pertama. Menurut pikiran manusia itu tidak mungkin. Dia lebih percaya akan keadaan daripada akan perkataan dari malaikat. Maka dia menjadi bisu. Langsung dia menjadi bisu. Sesungguhnya memberitahukan bahwa itu adalah benar. Sesungguhnya. Dan Zakaria pun percaya itu sungguh. Saudara semua, kita harus percaya dan akan firman Allah. Firman Allah tidak ada yang mustahil. Akal kita tidak bisa membatasi Tuhan. Akal kita atau pikiran kita tidak bisa menghalangi akan kehendak Tuhan. 400 setelah Zakaria, setelah yang dikatakan oleh Tuhan, lewat 400 tahun Tuhan terus menggenapi. Tuhan menunggu saatnya. Kita melihat di subtema kedua. Nubuat malaikat dan perawan Maria melahirkan anak Allah. Ini adalah perkataan dari malaikat yang akan melahirkan seorang anak, akan dilahirkan seorang anak laki-laki. Seperti kalau dibandingkan di peristiwa pertama, ini pertama yaitu mujizat lebih besar. Ini lebih besar lagi.
ini adalah seorang perawan yang akan melahirkan anak. Tidak perlu untuk bersetubuh. Kuasa Tuhan membuat dia melahirkan. Keselamatan Allah demikianlah, tidak lewat orang, tidak menurut akal pikiran orang, tetapi itu adalah karya dari Tuhan. Ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan ke-6, setelah Elisabet mengandung 6 bulan, malaikat Gabriel pergi ke sebuah di ayat 26, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Malaikat Gabriel menyampaikan berita ini atas utusan dari Tuhan. Allah berkata kepada Gabriel, Pergilah kepada Maria, beritakan kabar yang baik. Malaikat dari langit turun, pergi ke kota Galilea. Di Galilea dia mencari sebuah kota yang bernama Nazaret. Kemudian mencari Maria dan berkata kepadanya, "Kamu akan punya anak." Dan anak harus dia berikan nama dia Yesus, yaitu anak Allah yang Maha Tinggi. Bagaimana yang harus dilakukan oleh perawan ini? Saya juga berharap kerinduan untuk melahirkan seorang anak. Kalau dia melahirkan anak, akan juga diberikan Yohanes. Saya bercanda. Maka terkejutlah Maria. Bagaimana mungkin ini terjadi, sebab aku belum bersuami? Jawab malaikat itu, "Janganlah takut, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Kemudian di situ malaikat Tuhan mendeklarasikan, "Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Anak Tuhan, anak Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan kesudahan. Kerajaan ini juga adalah kerajaan di bumi. Kerajaan Daud telah berlalu. Daud telah meninggal. Israel telah runtuh sudah bertahun-tahun dalam pemerintahan sekarang di bawah kuasa dari Roma. Yesus dilahirkan, ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan ini adalah kerajaan Allah. Kita pikirkan kerajaan Allah ini bukan hanya melayang-layang. Seharusnya kerajaan ini sesungguhnya ada di bumi.
di Israel, yaitu di keluarganya dari Yakub, keturunan dari Yakub di bumi, tetapi kerajaan ini tidak berkesudahan, yaitu dengan maksud kerajaan Allah ada di bumi ini. Dia bukan kerajaan yang diperintahkan oleh sesuatu, tetapi ini adalah yang dibawa kekuasaan dari Allah sendiri. Tahtanya kerajaan Daud sebagai wakil dari kerajaan dari Allah. Kemudian Maria berkata kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tetapi jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ia memang bukan mengandalkanmu. Kamu belum menikah, kamu masih perawan. Jadi memilihmu dengan kuasa Allah, maka terjadilah. Bukan lewat orang. Kuasa Allah ada padamu. Maka kamu bisa melahirkan anak Allah. Dan saya juga memberitahukan kepadamu, Elizabeth di masa tuanya dia juga sekarang lagi mengandung. Dan juga Elizabeth sudah terkenal dia mandul. Tetapi dia sekarang mengandung. Mungkin Elizabeth menggunakan berbagai macam cara, tetapi tidak bisa mempunyai anak. Sampai hari tuanya tidak bisa. Dia mandul. Elizabeth boleh juga dikatakan ia mandul. Tapi sekarang dia mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman, saudara semua, firman Tuhan sangat berkuasa. Perawan bisa melahirkan, mempunyai anak-anak. Orang mandul juga bisa untuk melahirkan anak. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka demikian apa yang diperkatakan malaikat nubuat nabi tergenapi pada perawan Maria. Kita melihat di ayat 39 sampai 45. Boleh dijadikan satu subtema. Perintis anak Allah lahirlah perintis anak Allah bagi di sini ada 3 masalah, yaitu Maria yang menjenguk Elizabeth. Setelah malaikat berkata kepada Maria, maka Maria pergi menjenguk sepupunya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung menuju ke sebuah kota Yehuda. Di situ ia masuk di rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa Elizabeth mengandung. Elizabeth yang mandul sekarang mengandung. Elizabeth percaya. Maria percaya, langsung mencari Elizabeth. Ketika melihat Elizabeth, meloncaklah anak yang dalam rahimnya.
Elisabet pun dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring berkata, "Diberkatilah engkau di antara perempuan." Dan dikatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Sebab sesungguhnya ketika salammu ada pada telingaku, anak yang di dalam lahirku melonjak kegirangan. Dia percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu akan terjadi. Elisabet dipenuhi Tuhan. Di situ dia meneguhkan Maria. Kemudian Maria mendengar demikian, dia lebih tambah percaya. Lalu berkatalah Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai hari ini, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Maria tahu bahwa dia berbahagia. Dipercaya akannya apa yang dikatakan oleh malaikat. Dia percaya akan Elisabet. Dia melihat Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus dan melihat anak yang ada di dalam rahimnya Elisabet, anak yang mandul sekarang bisa punya anak dan dipenuhi oleh Kudus. Maria percaya, maka dia di sini memuliakan Tuhan. Ini adalah pujian dari Maria karena dia percaya. Kita bisa melihat bahwa yang dia kandung itu adalah anak Allah. Sebab karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Menubuat dari Maleaki, yaitu akan belas kasihan Tuhan akan datang pada saat yang ditentukan, akan diperlihatkan kepada umatnya. Di sini Maria mengatakan rahmatnya turun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan dan dengan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Seperti dikatakan juga di ayat 35, seperti yang dijanjikan oleh nenek moyang kita, Abraham dan keturunannya sampai untuk selama-lamanya. Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita. Maria tahu akan tugasnya, akan Tuhan memakai dia, seperti yang telah dinubuatkan kepada nenek moyangnya. Hari yang ditetapkan Tuhan, hari belas kasihan Tuhan. Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Sekarang dia mengandung. Seperti dikatakan, jadilah padamu menurut perkataan itu. Kemudian di ayat 57 dan seterusnya melihat kelahiran akan Yohanes. Perintis anak Allah dilahirkan. Dan di situ diberikan nama Yohanes, dan ayahnya mulai bisa berbicara, dan ayahnya memujikan Tuhan. Di ayat 67 dan seterusnya. 67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya."
seperti yang dikatakan juga seperti yang telah difirmankan sejak purba menurut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, dan mengikatkan akan perjanjian yang kudus. Seperti yang juga dikatakan bagi mempersiapkan jalan Tuhan di ayat 76 yang disebutkan, Nabi, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Zakaria memuji Tuhan akan kelahiran anaknya. Dia tahu anaknya adalah diatur oleh Tuhan. Saudara semua, bagaimana kita melihat ayat ini, pasal ini, pada saat Yesus dilahirkan, pada kita melihat kelahiran akan Yohanes Pembaptis, menurut nubuat dan tentang kelahirannya seperti tidak mungkin. Sepasang orang tua yang mandul sekarang mempunyai anak. Bahkan ayahnya berkata demikian, dari bisu mulai berbicara. Mendadak bisu, kemudian mendadak bisa berbicara. Ini semua adalah pekerjaan Tuhan agar Tuhan ingin kita tahu bahwa apa yang difirmankan pada hari yang ditetapkan akan tiba untuk memberikan belas kasihan. Saudara semua, kita harus percaya. Apakah kita bisa seperti Maria? Aku belum bersuami. Tuhan, bagaimana ini? Tetapi di situ dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria memujikan Tuhan. Tuhan memang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Siapakah aku, engkau memakai aku? Sekarang kita menghadapi virus ini, kesulitan di dunia ini. Bertepatan sekali kamu di dunia ini. Bertepatan sekali kamu di 611. Bertepatan sekali hari ini Tuhan berfirman kepadamu. Kamu renungkan, malaikat turun dari langit sampai di Chunwan, sampai di tempat ini, dan berbicara kepadamu. Datang di Chunwan di 611 berbicara kepadamu. Kita tahu hari kebangkitan pembangunan telah tiba. Kebangkitan rohani telah tiba. Mungkin kamu bisa seperti Zakaria. Bagaimana mungkin? Mulanya dia tidak percaya, tetapi karena melewati peristiwa-peristiwa, akhirnya dia pun percaya. Dan Maria, malaikat memberitakan dia percaya. Maka disebut segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Hari keselamatan Tuhan telah tiba. Saya percaya. Jalan dalam kebenaran, mengikuti firman Tuhan. Mata saya tertuju hanya pada firman Tuhan. Saudara semua, lewat kenyataan di dunia ini saya tahu. Tetapi berita dari dunia ini memang nyata, tetapi tidak menjadi keputusan. Saya tidak menggunakan pandangan
dari dunia ini untuk mengambil keputusan, tetapi saya berpandang pada Tuhan. Saya mengikuti Tuhan, petunjuk Tuhan. Di 611 kamu bisa merasakan bagaimana roh Tuhan membimbing kita. Kamu terus mengikuti. Tuhan mau memakaimu. Segala bangsa keturunan akan menyebut aku dan kamu berbahagia. Tetapi maukah kamu dan aku diberikan untuk Tuhan pakai? Mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Mari kita berdoa dengan bahasa roh. Dalam kebenaran kita masuk di dalam Tuhan.心不再忧虑。
Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Ini adalah hari yang Kau tetapkan untuk menyelamatkan telah tiba. Hari kebangkitan rohani telah tiba, saudara semua. Kita semua orang adalah Tuhan, pilihan Tuhan. Hari ini kita sampai di perjanjian lama, perjanjian baru. Kita sebagai imam, kita percaya, kita deklarasikan hari keselamatan, penyelamatan Tuhan telah tiba. Saudara semua, kita percaya dengan iman, kita percaya dalam, kita berdoa dalam bahasa roh, kita deklarasikan, aku adalah orang yang dipilihkan Tuhan, aku adalah imam dunia. Aku akan dipakai untuk menyelamatkan dunia ini. Mohon Tuhan untuk memberikan iman-Mu. Katakan kepada Tuhan, aku kurang percaya, tapi mohon Tuhan untuk tambahkan kepadaku. Aku ingin sekali untuk seluruhnya percaya kepadamu. Tuhan, berilah iman kepada kami. Jangan menggunakan akal kami. Penuhilah kami penuh dengan penuh dengan iman darimu. Hari ini adalah hari keselamatan Tuhan. Dan juga kita deklarasikan apa yang difirmankan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan, bukalah mata kami agar kami bisa melihat. Kami adalah orang yang diberkati. Bapa, firman-Mu digenapi di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya kami adalah orang yang Engkau kasihi. Kami percaya akan firman-Mu terus berfirman kepada kami. Tuhan, kami tidak lagi ragu akan firman-Mu. Kami sesungguhnya orang yang berbahagia. Kami dipilih oleh-Mu. Tuhan, kami menerima Engkau. Mohon firman-Mu ada di dalam kami untuk membuktikan dengan kasih-Mu memenuhi kami. Bukalah mata kami agar kami bisa melihat dan mengenal Engkau. Bagaimana Maria mengenal Engkau, hari ini juga kami mau juga mengalami bagaimana kami percaya akan Engkau. Dengan iman kami percaya Engkau. Kami semua adalah orang yang Engkau kasihi dan yang dipilih oleh-Mu. Kami percaya akan segala firman-Mu. Kami percaya apa yang Kau firmankan digenapi di dalam hidup kami. Tuhan, dalam iman kami berkata kepada Bapa, tambahlah kepada kami. Kami tidak tahu mengapa Maria begitu besar imannya. Tetapi seperti Maria, dia mendengar perkataan malaikat. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan-Mu. Tuhan, kami hanya melihat apa yang tidak sanggup kami lakukan. Setiap hari pagi kami datang pada renungan doa pagi. Kami melayani Engkau. Tetapi kami kurang percaya. Kami tidak percaya, kurang percaya malaikat akan datang menjumpai kami. Kami kurang percaya segala sesuatu yang Engkau firmankan itu akan tergenapi. Tuhan, kami memandang padamu
tidak melihat pada kesulitan kami. Zakaria terus-menerus melihat dirinya sudah tua. Segala sesuatunya tidak mungkin, tetapi Maria, dia berpegang pada firman-Mu, percaya akan apa yang disampaikan oleh malaikat. Kami ingin belajar seperti Maria. Terangilah hati kami, Tuhan. Kami yang dingin ini, kami setiap hari lewati hari kami sepertinya kami orang yang normal. Setiap hari kami lewati dengan makan, minum. Tuhan, jumpailah kami, hati kami mau merespon akan Engkau, percaya akan segala firman-Mu. Tuhan, kami bukalah hati kami hanya tertuju padamu. Tuhanku adalah Allah yang hidup dan Allah yang berfirman. Dan juga terhadap dunia punya pandangannya sendiri. Dia tidak diam akan terhadap dunia ini. Tuhan, kami datang di hadapan tahta-Mu. Kami bawa doa-Mu, doa kami di padamu. Di hari ini Kau memberikan kepada kami. Kami percaya ada firman yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, saudara semua, kamu boleh duduk, boleh sujud. Tuhan, ada firman yang akan disampaikan kepadamu. Seperti Zakaria, seperti Maria yang membawakan kekuatan. Di hari ini, Juli tanggal 6 tahun 2021, Tuhan, seperti bagaimana firman-Mu datang kepada Zakaria, berbicaralah juga ini Tuhan kepada kami. 3 lapis kuasa dari 3 lapis langit sekarang berjalan di dalam kami, berbicara pada hati kami. Baik kami tua atau muda, kami tertuju kepadamu. Tuhan, jumpailah kami. Berbicaralah ya Tuhan.
Tuhan, firman-Mu ada di dalam kami. Mari kita bangkit bersama. Apa yang firman yang engkau terima digenapi dalam hidupmu. Percaya akan Tuhan yang datang menjumpaimu. Tuhan, kami percaya akan semua firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Saudara-saudari semua, tahun ini April tanggal 2, hari itu adalah hari ibadah Paskah Agung. Hari ini kita bisa memulihkan tempat ibadah bisa sampai 50%. Dulunya kita tidak bisa ibadah kebaktian fisik, hanya staf gereja. Saya bersyukur sekali mereka dengan setia untuk terus melayani. Bersyukur sekali di bulan April Tuhan memulihkan kembali kita bisa ibadah pertemuan fisik. Saya sangat terharu sekali. Saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, kiranya agar ibadah kami, pertemuan ibadah, agar kami bisa terus bisa ibadah pertemuan fisik sampai masa virus ini berlalu. Mohon Tuhan untuk membantu, dan sampai hari ini kita bisa memulihkan ibadah pertemuan fisik dari kapasitas 50%. Kita bisa divaksin, kita bisa memulihkan akan ibadah pertemuan fisik kita. Aku begitu percaya. Kita pertemuan fisik untuk terus. Waktu itu saya penerimaan dalam doa saya tidak berani untuk memberitahukan, tetapi lewat hari ini, lewat kitab Lukas ayat pasal pertama, Tuhan memberitahukan bahwa hari keselamatan Tuhan telah tiba. Demikianlah saya mendeklarasikan Tuhan menyelamatkan kita dari virus ini telah tiba. Di sini saya juga mungkin ada orang tua seperti Zakaria tidak percaya, tetapi perawan Maria percaya. Kita hari ini adalah camp bagi anak-anak remaja kampus. Saya mengundang para anak-anak muda yang masih perawan, pemuda yang masih jejaka di situ, anak-anak muda untuk didoakan. Mereka adalah para pelajar-pelajar.
Anak-anakku, Roh Kudus memenuhimu, akan memenuhimu, ada datang padamu. Percayakah kamu? Percayakah kamu Roh Kudus memakaimu seperti memakai Maria sama? Engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Kuasa Tuhan ada padamu. Tuhan mau memakai kalian mengubah seluruh dunia ini. Keselamatan datang lewat engkau. Saya mengundang kalian untuk pejamkan mata. Anak-anakku, engkau boleh engkau boleh menggunakan seperti doanya Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Berdoalah seperti doanya Maria ini. Di dalam rohmu saya mengundangmu sekarang kamu berdoa menggunakan ini. Hari penyelamatan telah tiba. Percayakah kamu firman ini akan digenapi dan dipakai? Maukah kamu dipakai Tuhan? Engkau sebagai para pelajar, kamu sebagai perintis, maukah kamu dipakai Tuhan sebagai perintis di sekolah? Perintisnya Yesus Kristus di universitas atau di sekolah-sekolah. Saya mengundang anak-anak yang sayang di depan di sini mengikuti saya untuk mendeklarasikan. Aku adalah anaknya Allah. Kiranya perkataan Tuhan digenapi dalam hidupku. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira dengan Allah Juru Selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira dengan Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-menurun atas kuasa orang yang kuat sampai selama-lamanya. Dia melihatkan kuasa-Nya dengan perbuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan. Amin.
dari orang muda sekarang bagi Zakaria, yaitu orang yang ada umur, kita deklarasikan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya, melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, melepaskan kita dari keributan, kekacauan masyarakat dan dari tekanan dari virus ini, menunjukkan rahmat-Nya kepada kita, mengingatkan perjanjian yang dijanjikan lewat Yesus Kristus kepada kita, menyelamatkan kita dari tangan musuh-musuh kita. Kita di hadapan Tuhan tanpa takut, dengan kebenaran dan kekudusan melayani Tuhan. Umur yang agak untuk memberkati anak-anak yang di depan, yang muda, berkatilah mereka, ikutilah doa deklarasi. Anakku, kamu akan disebut akan Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, dipakai oleh Tuhan agar umatnya Tuhan mendapatkan pengampunan dan mendapatkan keselamatan, agar rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dan di mana Ia melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki mereka kepada jalan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, memberkati setiap anak-anak, jiwa dan rohmu kuat, meninggalkan dari pengaruh akan dunia ini dan dipakai Tuhan sebagai perintis bagi Kristus, bagi Hong Kong, bahkan perintis bagi Kristus di seluruh dunia. Tuhan menjagamu, memeliharamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Aku pun dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita setiap orang, kamu setiap orang, keselamatan ada padamu. Kuasa tangan yang Tuhan yang kuat menyanggahmu, menjaga bisnismu, menjaga hidupmu, menjaga kita setiap orang dan keluargamu, pekerjaanmu, sekolahmu diberkati, dan juga memberkati hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini.